Bagaimana hukum mendengarkan ghibah? Hukum mendengarkan ghibah haram. Karena itu majelis haram. Tidak boleh kita hadir dalam majelis ghibah karena itu majelis yang haram. Nonton televisi acara ghibah hukumnya haram. Karena itu adalah acara majelis yang haram, apalagi ya serius nontonnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Bagaimana kalau orang ghibah di sekitar kita, maka kita tinggalkan majelis tersebut. Jangan kita duduk bersama mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi." Kalau engkau melihat ada orang-orang yang mengejek ayat kami, ini berkaitan dengan kekufuran mengejek ayat Allah atau berkaitan dengan kemaksiatan juga termasuk dalam ayat ini, disamakan oleh para ulama. Jika intinya Anda melihat ya majelis-majelis yang haram, maka fa'arid anhum, maka tinggalkan mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka topiknya dirubah baru kembali lagi situ. Fa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikr ma'al qaumidz zalimin. Kalau ternyata kau lupa ini adalah ghibah, baru sadar belakang, oh ini ghibah ya. Sudah, kalau kau sudah dibuat ingat oleh Allah ini majelis ghibah, maka pergi. Maka pergi. Terkadang orang tidak sadar, dia ngobrol, tahu-tahu teman-teman yang ngobrol dalam majelis ghibah, dia baru sadar belakangan, oh ini ghibah. Ini sedang ceritain teman saya, maka tinggalkan majelis tersebut. Karena kalau tidak meninggalkan majelis tersebut, ya, maka dia juga mendapat dosa seperti dosa orang yang melakukan ghibah. Karena dia ridho dengan perbuatan tersebut. Seorang penyair berkata, "Wa sam'aka sun an sama'il qabih." Pendengaranmu jagalah, jangan sampai pendengaranmu mendengar perkara yang buruk. Kasaunil lisani an nutqi bihi. Sebagaimana jagalah lisanmu jangan sampai mengucapkan perkara yang buruk. Fa innaka inda sama'il qabihi syarikun liqailihi fantabih. Karena engkau tatkala mendengarkan perkara yang buruk di antaranya ghibah, kau ikut serta seperti pengucap ghibah tersebut. Ya. Bahkan disunahkan kalau saudara kita digibahi, kita bela. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Darda, "Man radda an irdi akhihi, raddallahu wajhahun nar." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam. Jangan begitu, akhi. Mungkin dia punya salah tapi dia punya kebaikan. Ente ngapain cerita keburukan dia di sini? Ente bela berarti. Ente bela, ente dapat pahala. Anda dapat pahala tatkala bela. Meskipun saudara kita salah tapi dia sedang digibahi, kita bela. Akhi, ente ngapain cerita keburukan dia seperti itu? Dia masih banyak kebaikan. Kenapa Anda cuma sebut-sebut aja keburukan? Bela. Maka kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Suatu hari Rasulullah sallallahu salat. Kemudian Rasulullah sallallahu berkata, "Aina Malik? Aina Malik ibn Dukhshum?" Mana Malik bin Dukhshum? Faqala rajulun, ada yang berkata, "Dzalika munafik." Itu orang munafik wahai Rasulullah. La yuhibbullah wa rasulah. Dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW membela. Kata Nabi, "La taqul dzalik." Jangan kau berkata demikian. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. Tidakkah kau lihat dia mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas mencari wajah Allah? Wa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dan Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah. Demikian juga, jadi di sini Nabi membela saudaranya tatkala ada yang mencelanya. Demikian juga suatu hari Nabi SAW duduk di antara kaumnya di Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Karena Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Maka ada seorang dari Bani Salimah berkata, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadhara fi atfaihi." Ya Rasulullah, dia tidak ikut perang karena dia sibuk dengan pakaiannya yang indah, sibuk melihat pakaiannya yang indah dan selendangnya, ridanya, selendangnya. Sibuk dengan dunia. Dia mencela Ka'ab bin Malik. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu membela. Dia berkata, "Bi'sa ma qulta." Ya, sungguh buruk apa yang kau ucapkan. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khairan.
Demi Allah ya Rasulullah kami tidak mengetahui dari dia kecuali kebaikan. Fasakata Rasulullah SAW hanya terdiam. Ya. Jadi kalau ada saudara kita dijatuhkan, kita bela. Ya. Kita bela, terutama kita tahu pembicaranya dalam rangka untuk menghinakan dia. Berbeda kalau pembicaraan tersebut dalam rangka maslahat. Kita tahu, kita bisa rasakan. Ini ngomongin keburukan orang dalam rangka kemaslahatan. Nanti akan kita jelaskan gibah yang boleh, yang bagaimana ya. Tapi kalau kita tahu dalam rangka menghinakan, merendahkan, bukan untuk perbaikan, maka kita bela.